اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama sholat Isya berjamaah, yang kemudian insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Walhamdulillah, malam ini kita telah memasuki malam ke-29. Bisa jadi ini adalah malam terakhir kita di bulan Ramadan, atau bisa jadi pula besok malam kita bisa menjalankan malam ke-30 bulan Ramadan, tergantung bagaimana nanti ketetapan atau keputusan pemerintah kita di dalam menetapkan kapan 1 Syawal. Kapan 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Karena tentunya puasa dan berhari raya merupakan syiar kebersamaan kaum muslimin yang hendaknya dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan keputusan pemerintah. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah hari tatkala semua dari kalian berpuasa, dan hari raya Idul Fitri kalian adalah hari tatkala semua dari kalian berhari raya Idul Fitri, yaitu dengan keputusan pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Dalam sebagian lafaz dikatakan as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Hari berpuasa adalah hari tatkala semua dari kalian berpuasa dengan keputusan pemerintah. Hari raya Idul Fitri juga demikian, hari tatkala semua manusia merayakan hari Idul Fitri dengan keputusan pemerintah. Demikian pula hari raya Idul Adha. Maka sekali lagi, ini merupakan syiar kebersamaan yang hendaknya kita lakukan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah nantinya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita sadar bahwasanya ini merupakan malam-malam terakhir di bulan Ramadan, maka apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah mengintrospeksi apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Sudahkah amalan-amalan itu amalan yang akan menyebabkan dosa kita terampuni, kita mendapatkan rahmat dan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, ataukah belum? Ini yang harus jadi bahan renungan bagi kita semuanya. Dan adakah ketakwaan itu sudah bersemi di dalam hati kita? Karena kita ingat, tujuan dari berpuasa, target yang kita inginkan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka kita perlu tahu ciri dan sifat orang yang bertakwa itu. Globalnya Allah terangkan dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi mereka yang bertakwa.
Siapa mereka yang bertakwa? Allah sebutkan sifat dan ciri orang yang bertakwa itu, yang hendaknya dengan ibadah puasa yang kita lakukan selama ini, kita pun memiliki sifat-sifat ini. Siapa mereka? Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan sebagian harta mereka baik di saat lapang maupun di saat sempit. Ini sifat orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yang senang untuk mendermakan sebagian dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah di saat lapang, di saat kaya, ataukah di saat sempit, yaitu di saat miskin. Tetap mereka mengeluarkan sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita pahami bersama, di penghujung Ramadan seperti ini ada syariat mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Untuk apa itu semua? Untuk mensucikan diri kita, untuk mensucikan harta kita, dan sebagai pelengkap yang bisa menutupi kekurangan yang boleh saja terjadi di saat kita melakukan ibadah puasa. Infak, sedekah dan zakat bisa menutupi itu semua. Dan ini ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian berikutnya, wal qadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang mereka menahan amarahnya. Mereka ketika harus marah, maka mereka tahan. Mereka tahan emosinya, tidak gampang marah. Dan kalaupun dia harus marah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Marahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena ingin membela diri dan lain sebagainya. Inilah orang yang bertakwa. Makanya Nabi pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu, kata Nabi, bukan orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat. Bukan itu orang yang kuat. Walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan emosinya di saat dia terpancing emosinya. Dia pandai menahan dirinya ketika dia marah. Ini para jamaah sekalian, sifat orang yang bertakwa. Dan lebih daripada itu, Rasulullah menjanjikan keutamaan yang besar. Man kadzamal ghaidha wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq thumma yukhayyirahu minal huril ina ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya, dia tahan dalam keadaan dia mampu lampiaskan, kata Nabi, tapi dia tahan, maka nanti di hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah perintahkan dia untuk memilih mana bidadari yang dia inginkan. Allahu Akbar. Ini keutamaan orang yang menahan amarah, dan itu sifat orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian sifat berikutnya, wal afina 'anin nas. Dia orang yang suka memaafkan manusia. Ada orang yang berbuat salah kepada dia, datang untuk meminta maaf, maka dia adalah orang yang gemar untuk memaafkan orang lain. Apapun kesalahannya, dia maafkan, dan dia lapang hatinya, lapang dadanya untuk memberi maaf kepada orang lain. Ini sifat mulia dari orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, khudil afwa, ambillah sifat pemaaf itu. Ambillah sifat pemaaf itu, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan dia berbuat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifat orang yang bertakwa, dia suka memaafkan orang lain. Kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan mereka yang bertakwa adalah orang yang gemar melakukan amal kebajikan, suka berbuat baik kepada orang lain, suka membantu orang lain, suka meringankan beban saudaranya, dan perhatian serta peduli kepada saudaranya. Inilah sifat orang yang bertakwa yang
dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Allah. Maka kita berpuasa dari awal sampai pada hari ini, hendaknya ketakwaan kepada Allah sudah bersemi di dalam hati kita. Sifat orang-orang yang bertakwa sudah ada pada diri kita. Kalau belum, maka introspeksi, perbaiki, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mau mengampuni kita, dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita, dan berkenan untuk memberikan udzur kepada kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni semua dosa dan kesalahan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.